Bab 1606. Pria ceroboh itu menyerah. Dengan begitu banyak orang, akan sangat sulit baginya untuk bertarung. Lebih penting lagi, tujuan dari misi ini bukanlah untuk bertarung. Pria ceroboh itu menutup mulutnya dan terbatuk 2 kali, memasang ekspresi serius, "Jangan lakukan apa-apa, aku baru saja memeriksa kekuatanmu, tidak ada arti lain." Pria jangkung berkulit hitam itu menggaruk kepalanya, menghentikan tangannya, dan memandang Aiden, seolah dia tidak memahami situasinya. "Sejujurnya, aku, Zobulu, diperintahkan untuk menjemputmu. Kamu bisa ikut denganku sekarang." "Benar." Aiden memikirkan orang-orang Zuoqiuyi dan bertanya-tanya apakah orang ini ada hubungannya dengan orang-orang Zuoqiuyi. Meski pria ceroboh itu mengatakan ini, tidak ada yang berniat mengikutinya. Meskipun semua orang berasal dari alam bawah, bukan berarti mereka semua bodoh. Kita masih belum tahu bagaimana situasinya, dan mengikuti mereka dengan gegabah jelas bukan keputusan yang baik. Melihat semua orang tidak tergerak, Zobulu khawatir jika dia tidak mengambil orang itu kembali, dia pasti akan dihukum berat setelah dia kembali. "Izinkan saya memberitahu Anda ini, susunan transmisi yang Anda lewati adalah milik wilayah keluarga Zuo saya, jadi Anda juga akan berasal dari keluarga Zuo saya setelah Anda datang ke sini. Apa yang kamu katakan tentang keluarga Zuo dan Zuo? Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Ayo kita pergi ke jalan raya dan pergi ke masing-masing sisi." Meski pria jangkung berkulit hitam ini terlihat bodoh, namun dia cukup pintar. Itu juga karena setiap orang adalah orang dengan lebih dari 10.000 orang di benuanya sendiri, jadi bagaimana mereka bisa begitu marah atas belas kasihan orang lain. Zuobulu menjadi cemas dan memutar matanya. "Oke, kamu bisa melakukannya sendiri, tapi..." Pihak lain sengaja memanjangkan suaranya agar terlihat cukup misterius. "Tetapi jika kamu memikirkannya dengan jelas, bukankah kamu ingin tahu bagaimana cara mengubah vitalitasmu? Apakah kamu tidak ingin keluar dari sini? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Monster di tempat ini sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya dapat digunakan sebagai bahan makan malam." Aiden tidak berbicara sebelumnya karena masih belum jelas bagaimana situasinya, tetapi ketika pria ceroboh itu mengungkapkan lebih banyak, dia memiliki sedikit pemahaman. Abaikan ini untuk saat ini, ikuti saja dia ke suatu tempat dengan orang-orang. Tepat ketika Aiden hendak memimpin dalam menyetujui, matanya tiba-tiba melihat ke kiri. Tempat itu diselimuti kabut putih. "Saudaraku, apa yang terjadi?" Semua orang menyadari keanehan Aiden dan memfokuskan pandangan mereka. Meskipun efektivitas tempur Aiden tidak kuat saat ini, bukan berarti kemampuan wawasannya tidak bagus. Selalu ada perasaan bahwa banyak hal yang tidak diketahui sedang bergerak di sini. "Ayolah, di sini tidak aman." "Tidak aman." Pria jangkung berkulit hitam itu menyentuh kepalanya dan melihat sekeliling. "Tidak masalah, saudaraku, apakah kamu terlalu waspada?" Zuobulu juga mengamati sekeliling. Meskipun dia mengatakan ini adalah wilayah mereka sekarang, sebenarnya ini adalah zona yang tidak masuk akal, dan mungkin sangat berbahaya. Setelah diperiksa dengan cermat, tidak ditemukan bahaya. Zuobulu menghela napas dan menepuk dadanya. "Jangan ribut. Selama aku, Zuobulu, ada di sini, siapa yang berani membuat masalah?" Sudah terlambat. Aiden hendak melarikan diri, tetapi ternyata sudah terlambat satu langkah. Saat Zuobulu selesai berbicara, sejumlah besar pria berpakaian mewah muncul dan mengepung tempat itu. Melihat kekuatan orang-orang ini, masing-masing dari mereka lebih kuat dari mereka. Semua orang dengan cepat mendekat dan melihat ke kiri. Di sana, ada seorang pria berusia 30-an mengenakan pakaian indah, dengan pedang terbang di bawah kakinya, tangan di belakang punggungnya, memandang semua orang dengan arogan. Gabit, kamu mau ngapain?" Zuobulu jelas mengenal pria ini, dan dia menari-nari sambil berbicara, tampak sangat ketakutan. "Siapakah aku yang berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zuo yang mengirim pecundang sepertimu untuk mengambil teleporter?" Gabit terbang satu demi satu, dan Zuobulu tersipu, merasa penyamarannya telah terungkap. "Memang siapapun yang kamu kenal bisa memanggilnya seperti itu, karena dia sungguh sia-sia. Kali ini, sebenarnya bukan dia yang bertanggung jawab atas perkenalan tersebut, melainkan tetua kuat lainnya dari keluarga Zuo." Namun, orang tersebut merasa bahwa kepala keluarga sedang membuat keributan, jadi dia bertanya kepada si penindas Zuobulu untuk datang. Kamu yang sia-sia. Kepala keluargalah yang mempercayaiku dan memintaku untuk menjemputnya." "Ya." Gabite menunjukkan rasa jijik di matanya. Tidak hanya pria ini, pria berpakaian bagus lainnya juga menunjukkan rasa jijik dan ejekan, seolah-olah mereka pernah mendengar lelucon terbesar di dunia. Tidak masalah, kalian semua akan mati hari ini, anggap saja kalian benar-benar dihargai." Kata-kata Gabit terlihat jelas di mata semua orang, terutama Zuobulu, yang terlihat semakin ketakutan. Mengesampingkan Gabit, pria-pria berpakaian bagus ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya dapat memberitahu Anda bahwa orang-orang ini secara pribadi disambut oleh kepala keluarga saya. Jika Anda berani angkat jari, kepala keluarga Zuo tidak akan membiarkan Anda pergi." "Benarkah? Kalau begitu kita harus tahu siapa yang melakukannya pertama kali."
Gabite menunjukkan senyuman aneh dan melepaskan pedang terbangnya di saat yang bersamaan. Pedang terbang itu mengelilingi tubuhnya dan melepaskan aura yang kuat di saat yang bersamaan. Aiden mengerutkan kening, sangat kuat. Jika terjadi perkelahian, kemungkinan dia bisa selamat dari tangan lawan tidak lebih dari 30%. Ho, ho, ho. Segera setelah itu, orang-orang berkostum di sekitar mereka meraung, dan aura kuat mengelilingi semua orang. Pria ceroboh itu sepertinya tidak punya harapan. Aiden memandang semua orang dengan hati-hati, dan energi spiritual di tubuhnya sudah mengalir perlahan. Meski sulit mengalahkan orang-orang ini tanpa perubahan energi spiritual, tidak mungkin membuatnya duduk diam dan menunggu kematian. Gabit, apakah kamu berani? Mari kita lihat apakah aku berani. Aku akan menindakmu, pecundang, hari ini. Setelah pihak lain selesai berbicara, pedang terbang yang tampak berbeda itu langsung menuju ke arah Zuobulu. Dengan pedang secepat itu, mustahil untuk menghindarinya dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Zobru sebelumnya. Aku tidak menyangka kalau pria berpenampilan ceroboh ini tidak pandai bertarung, tapi dia pandai menghindar. Saya tidak tahu apa yang saya keluarkan dari lengan baju saya, dan terjadi ledakan kecil. Pedang terbang itu menembus langsung ke jantung Zuobulu, dan itu hanyalah bayangan. Tapi Zuobulu yang asli terjatuh ke tanah di sisi kanan, terengah-engah. Gabite memasang wajah cemberut, jelas tidak senang karena dia tidak memiliki pedang untuk membunuh sampah ini. Bagaimanapun, sampah dari keluarga Zuo ini benar-benar berbeda dari dia. Bagus sekali. Hanya dengan melakukan ini, aku akan terkesan padamu. Gabit, jangan melangkah terlalu jauh. Orang-orang kita akan segera datang. Jika kamu bijak, keluarlah dari sini, jika tidak kamu pasti akan mati. Zuobulu benar-benar tidak bisa berbohong, atau orang tidak percaya apa yang dia katakan. Gabite mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan pedang terbang itu kembali ke tangannya lagi, dan berjalan menuju Zuobulu selangkah demi selangkah. Akankah keluarga Zuo mengirim seseorang untuk menyelamatkan sampah sepertimu? Berhentilah bersikap sentimental, kamu adalah lelucon yang hidup, kamu mungkin juga mati, setidaknya kamu tidak akan membuat keluarga Zuo dalam masalah. Bab 1607, Bertarung. Pria ini benar-benar kejam, dan ketika dia berbicara, pedang terbang itu sudah mengarah ke Zuobulu, seolah-olah dia sedang menyembelih binatang. Tidak peduli seberapa kuat Zobru, dia tidak akan bisa menghindari serangan yang telah disiapkan. Meskipun dia tidak tahu karena janggut di wajahnya, dia pasti menjadi pucat. Dentang. Zuobulu, yang sudah memejamkan mata dan siap mati, diliputi oleh kemunculan aliran cahaya lainnya. Aiden menutup pupilnya sedikit. Itu juga sebuah pedang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia samar-samar bisa mendeteksinya. Ada orang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lusinan orang lagi muncul di sini. Orang-orang ini mengenakan seragam dengan tulisan, kiri, tercetak di lencana di dada mereka. Teman pria ceroboh itu ada di sini. Benar saja, antara lain muncul seorang pria yang sedikit lebih kurus. Pria ini tampan, dengan ciri-ciri yang luar biasa di antara alisnya, dan aura kebanggaan dalam setiap langkah yang diambilnya. Zuo Qiu Feng Suang, Tuan Muda, apakah Anda datang langsung ke sini? Ketika Zuobulu melihat orang itu datang, dia hampir menangis karena kegembiraan. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan ketidaksukaan orang lain terhadapnya dan berguling. Zuo Qiu Feng Suang menunduk, dengan tatapan jijik di matanya, tetapi karena ada orang lain, ekspresinya tidak begitu jelas. Berdiri, tidak ada seorang pun dari keluarga Zuo saya yang pernah berlutut. Zuobulu berdiri dengan cepat, tapi masih membungkuk, terlihat sangat rendah hati. Tuan Muda, itu mereka, keluarga Jia ingin membunuh kita semua. Mundur. Tuan Muda tertua tampaknya adalah seorang pria yang bertindak tegas dan tegas. Tanpa basa-basi, dia meminta Zuobulu untuk bersembunyi di belakangnya. Kemudian dia melirik ke arah Aiden dan yang lainnya, menunjukkan keterkejutan, dan kemudian kembali ke kesungguhan sebelumnya dan melihat Jia sedikit. Cek, menurutku siapa itu? Aku tidak menyangka dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Zuo. Gabit sangat sopan di sini. Gabit terlihat jauh lebih tua dari Zuo Qiu Feng Suang, tapi dia tetap memberi hormat dengan sok. Dari sudut pandang ini saja, status tuan muda tertua dari keluarga Zuo tidaklah rendah. Berhenti bicara omong kosong. Aku tahu persis apa yang ingin dilakukan keluarga Jiamu. Keluarlah hari ini dan aku bisa melupakannya. Tentu saja aku, Gabit, ingin mendengarkan apa yang dikatakan tuan muda tertua dari keluarga Zuo. Cepat, beri jalan bagi Zuobul bersaudara dan biarkan mereka pergi. Zuo Qiu Feng Suang mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan pembicaraan pihak lain di sini. Kamu harus mengerti bahwa aku ingin membawa orang-orang ini pergi. Mereka. Gabite memandang Aiden dan yang lainnya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Tuan Muda, orang-orang ini tidak bisa pergi. Nabi keluarga Jia saya berkata bahwa ada bencana di antara orang-orang ini, sehingga mereka akan mati. Nabi. Pelakunya. Aiden mendengar nama baru lagi. Guru macam apa yang bisa meramalkan masa depan seseorang? Bagaimana jika aku harus mengambilnya? Maaf, Gabit tidak berbakat, dan saya ingin mempelajari ilmu pedang dari tuan muda tertua dari keluarga Zuo.
Zuo Qiu Feng Shuang terdiam lagi. Di saat yang sama, energi pedang di sekitarnya menjadi semakin terkonsentrasi. Aiden relatif dekat dengan mereka, jadi dia merasakannya secara langsung. Dibandingkan dengan wilayah bintang Changlan, kekuatan yang sementara disebut energi spiritual di sini beberapa kali lebih kuat daripada budidaya mereka, dan senjatanya unik, dan salah satunya luar biasa. Aku penasaran, berapa level pedang Zixiao miliknya di antara senjata-senjata yang ada di sini. Saat dia memikirkannya, kedua kekuatan mulai bertarung tanpa peringatan apapun, dan Zuo Qiu Feng Shuang juga langsung menuju ke arah Gabit. Zobulu, bawa mereka pergi. Begitu suara rendah keluar, bayangan pedang hijau memancarkan semburan es, dan gelombang angin bertiup di sekitarnya. Angin sepoi-sepoi tidak hanya untuk ketampanan, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat mendominasi. Tak mau kalah, Nagabite langsung menyambutnya dengan cahaya pedang berwarna merah. Dua senjata dengan cahaya pedang berbeda bertabrakan, menimbulkan suara benturan, dentang. Di saat yang sama, dampaknya menyebar ke segala arah, membuat semua orang tidak stabil. Sobat baik, Feng Shuang Aoran Jue memang pantas mendapatkannya. Tuan muda dari keluarga Zuo, datanglah lagi. Gabite mundur 3 atau 4 langkah, namun tidak menyerah karena kekuatan lawannya yang kuat, malah ia tertawa liar dan bergegas maju lagi, seolah bertekad untuk menahan Aiden dan yang lainnya. Berjalan. Sebelum Zuo Bulu bisa berkata apa-apa, Aiden memimpin dan berteriak, melihat celah di depannya dan bergegas keluar. Yang lainnya segera menyusul. Jika kamu tetap di sini, kamu pasti akan mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri terlebih dahulu. Semua orang adalah orang yang pintar. Melihat tindakan Aiden, yang lain segera mengikutinya. Hei, tunggu aku. Zuo Bulu cemas dan segera mengikuti. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dia hanya selangkah lagi untuk melihatnya. Saat ini, seorang pria berjas cerdas benar-benar bersaing untuk mendapatkan perhatian orang di sebelahnya dan datang langsung ke arah Aiden. Ups, sial. Tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi kita hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang Zixiao, guntur langit terbakar, serangan Ling Tian. Terlepas dari konsumsinya, Aiden dengan cepat menggunakan semua keterampilan rumah tangganya. Pedang langit ungu dibungkus dengan guntur nirwana dan bertabrakan dengan pria itu. Jika dia menggunakan kekerasan, dia mungkin tidak bisa bertarung, tetapi Aiden memiliki lebih dari sekedar keterampilan rahasia. Keterampilan bertarungnya sendiri adalah andalan terbesarnya. Begitu kedua pedang itu bersentuhan, pedang Zixiao berbalik dan menekan ringan pedang lawan. Menggunakan kekuatan pedang, tubuhnya langsung melangkah ke udara dan berbalik untuk melewati serangan lawan. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan. Pria itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dia masih tertegun di tempatnya, tapi Aiden sudah bergegas keluar dari pengepungan. Sial, itu luar biasa, aku mengagumimu. Pria kulit hitam jangkung yang mengikuti Aiden melihat serangan Aiden dan memujinya berulang kali, ingin segera mempelajari cara menggunakan kedua gerakan tersebut. Merupakan penghinaan besar bagi mereka untuk melarikan diri oleh seorang pria dari alam bawah. Pria berpakaian bagus itu ingin mengejar, tetapi diganggu lagi oleh keluarga Zuo, dan yang lain mengambil kesempatan itu untuk pergi. Apa yang awalnya sukses tiba-tiba dihancurkan oleh kedatangan tiba-tiba keluarga Zuo. Gabite, yang dipukul mundur oleh satu pukulan, mengutuk keras di dalam hatinya ketika dia melihat Aiden dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Lalu dia buru-buru menghadapi serangan di depannya. Tuan muda tertua dari keluarga Zuo begitu kuat, dan Gabit merasa tidak nyaman melihat mulut harimau yang sudah mati rasa itu. Menarik. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Zuo Qiu Feng Shuang akan memberi mereka kesempatan untuk mengejar mereka. Sebelum kata-kata Nagabit menghilang, cahaya pedang yang tajam menyambut mereka dengan ganas. Gabite buru-buru menyapanya, auranya sudah terkunci rapat, dan mustahil untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Hah, tapi kalau dipikir-pikir tentang tanah biadab ini, itu bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa keluar darinya. Orang-orang itu mungkin akan dimakamkan di sini tanpa mereka mengambil tindakan. Kemudian dia tidak mempedulikan hal lain dan mulai berkonsentrasi menghadapi orang di depannya. Hamparan putih yang luas, kabut aneh bahkan dapat menghalangi jiwanya, dan hutan lebat di sekitarnya sangat memalukan. Aiden bahkan tidak menoleh ke belakang, dan masih berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Adapun yang lainnya, mereka juga buru-buru mengikuti, karena di tempat seperti ini, peluang untuk bertahan hidup sendirian sangat kecil, dan semua orang secara alami memahami kebenaran ini. Bab 1608, Benua Shenwu. Gelombang cepat, hentikan. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan punggungnya basah kuyup karena gerakan paksa, kecepatan maju Aiden tidak melambat dan dia masih berlari ke depan dengan putus asa. Sangat disayangkan karena kepadatan tekanan, mereka tidak dapat terbang sekarang, jika tidak mereka akan berlari lebih jauh. Zuo Bru mengikuti di belakang dengan terengah-engah. Aiden mendengar teriakan pihak lain dan melihat sekeliling. Orang-orang di alam atas benua Shenwu tidak bisa berlari lebih cepat dari orang-orang di alam bawah. Sangat memalukan untuk mengatakan ini. Namun saat ini, Zuo Bulu tidak lagi terlalu mempedulikan siapa yang menjadikannya sia-sia. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa berlari dengan baik?
Anda tidak pernah menjadi seseorang yang memberitahu orang lain tentang berbagai hal. Kecepatan ini lebih cepat daripada satu skut. Zuobulu meletakkan tangannya di atas lutut dan berbicara dengan terengah-engah. Aiden tidak bisa berkata-kata tentang hal ini. Bagaimanapun, ketika menghadapi bahaya dan tidak mampu mengalahkan, berlari adalah pilihan paling praktis. Keterampilan ini harus dikuasai. Semuanya, silakan duduk dan istirahat sebentar. Tanpa disadari, perkataan Aiden menjadi fokus perhatian semua orang, terutama karena dia begitu tampan pada awalnya, dia bisa berpura-pura menjadi laki-laki, dan dia bahkan mengelak dengan mudah. Pria jangkung berkulit hitam itu melirik Aiden, yang mengangguk, dan mereka berdua berjalan menuju Zuobulu yang sudah duduk. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zuobulu memandang mereka berdua, merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, dia baru saja menunjukkan sisi pengecutnya, dan energi yang dia gunakan untuk menggertak orang pada awalnya tidak lagi berfungsi. Tidak apa-apa, jawab saja beberapa pertanyaan. Jawab pertanyaannya, kamu bertanya. Bagaimana cara membedakan alam di sini? Bagaimana kita mengubah kekuatan dalam tubuh kita? Bagaimana kekuatan Anda didistribusikan? Aiden dengan cepat mengutarakan masalah yang paling mendesak, karena hanya dengan menyelesaikan ketiga masalah ini mereka dapat membuat penilaian yang paling mendasar. Hei, apa yang kupikirkan? Zuobulu jelas rileks, menghembuskan napas, lalu batuk 2 kali, yang sepertinya fasih. Benua Shenwu memang memiliki perbedaan alamnya masing-masing, dari alam bumi hingga alam tinggi, terbagi menjadi alam meminta, menanyakan langit, suyu, memecahkan kehampaan, bergabung dengan para dewa, mentransformasikan para dewa, dan menggantikan para dewa. Setiap ranah dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Jika dibagi lagi, ada juga tahap puncak selanjutnya. Pertanyaan yang bagus, bertanya ke langit, sejenak, memecahkan kehampaan. Aiden diam-diam memujinya, tapi itu juga memiliki manfaat. Dia telah mengunjungi berbagai dunia besar di kehidupan sebelumnya, dan memiliki pemahaman tentang sistem budidaya dunia yang berbeda. Kekuatan benua Shenwu sistem ini masih dianggap maju. Menurut Zuobulu, kekuatan masing-masing wilayah juga sangat berbeda. Kekuatan Zuobulu saat ini hanya berada pada tahap akhir dari Wentian, dan sepertinya hidupnya akan segera berakhir. Berbicara tentang ini, Zuobulu menghela nafas, seolah-olah dia sedikit sedih. Oh, kupikir aku juga seorang pemuda jenius yang terkenal saat itu, tapi sayang sekali. Sayang sekali nenek hanya sesuap, jangan terlalu mengomel, cepat beritahu aku, bagaimana kekuatan bisa masuk tubuh kita diubah menjadi kekuatan di sini, di dalam tubuhmu. Saat Zuobulu hendak meratapi suka dan duka, dia dengan kejam diinterupsi oleh pria jangkung berkulit hitam. Zuobulu terbatuk 2 kali dengan canggung, dan sekali lagi membuat perkenalan yang tampak mendalam. Yang bergema antara langit dan bumi di sini bukanlah energi spiritual, melainkan asal-usul keempatnya, yang disebut Yuan Qi. Cara mengubah Yuan Qi juga sangat sederhana, cukup praktikkan teknik transformasi tertinggi. Teknik transformasi tertinggi. Pria jangkung berkulit hitam itu mengulangi, apa itu? Apakah kamu memilikinya? Tunjukkan padaku. Tentu saja aku. Zuobulu hendak menepuk dadanya dan berkata, lalu melangkah mundur dan memutar matanya, tentu saja tidak. Benda itu terlalu berharga. Jika kamu menginginkannya, kamu harus membayar sejumlah harga yang mahal untuk itu. Kamu punya kekuatan. Dari 10 kalimat yang sebenarnya menjadi 3, Aiden secara otomatis menghilangkan omong kosong pihak lain. Menurut tebakannya, teknik transformasi Taisang mungkin tidak terlalu berharga, karena hanya dapat digunakan pada mereka yang mengambil alih, dan tidak ada gunanya bagi orang biasa. Lalu pertanyaan ketiga, kenapa mereka mengejar kita, kesana kemari, siapa kamu? Kami sedang diburu oleh keluarga Jia. Seperti keluarga Zuo kami, mereka adalah salah satu dari 8 klan di wilayah barat. Seluruh wilayah barat benua Shenwu dijalankan oleh cabang lanjutan dari 8 keluarga besar. 8 keluarga besar, mereka memiliki kendali penuh atas wilayah yang mereka kendalikan. Adapun tempat saat ini merupakan perbatasan antara keluarga Jia dan keluarga Zuo. Disebut pegunungan Manghuang karena letak geografisnya yang istimewa sehingga menjadi pembatas alami. Kedua belah pihak jarang kembali ke sini pada hari kerja, lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kedua belah pihak yang memasuki pegunungan akan mengambil tindakan, dan lingkaran teleportasi tidak dijaga selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa hari yang lalu, kepala keluarga Zuo secara pribadi memerintahkan orang-orang datang ke sini untuk menjemput orang-orang dari alam bawah. Selain itu, nabi dari keluarga Zuo berulang kali menekankan bahwa setiap orang harus dibawa kembali, apapun yang terjadi. Hanya saja sesepuh yang menerima tugas itu sombong. Bagaimana bisa dia melakukan kerja keras seperti itu, apalagi lingkaran antar jemput yang sudah ratusan tahun ditinggalkan. Baru pada saat itulah adegan pertama muncul. Zuobulu digantikan dengan kejam di sini. Baru pada saat itulah Zuobulu yang tidak puas ingin memberikan pukulan kepada semua orang. Yang tidak dia duga adalah orang-orang dari keluarga Jia juga terlibat dan sebenarnya ingin membunuh mereka. Pertanyaan terakhir, siapa pelakunya? Aiden mengerutkan kening dan bertanya apa yang dia khawatirkan. Saya tidak tahu tentang ini. Lagi pula, nabi keluarga Zuo tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta kami untuk membawa semua orang kembali dengan selamat.
Dia tidak mendapatkan jawabannya, tapi Aiden tidak terlalu memperhatikannya. Dia sangat puas mengetahui hal ini. Bahkan Zuobulu pun tidak tahu di mana letaknya. Bagaimanapun, ia telah sepenuhnya menyimpang dari rute aslinya. Menurut arah umum, dikhawatirkan saat ini ia telah sepenuhnya memasuki pedalaman pegunungan Manghuang. Tidak, kamu tidak membutuhkannya. Selama aku, Zuobulu, ada di sini, kamu akan baik-baik saja. Keluar dari sini, menurutku kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Semuanya, mohon luangkan waktu untuk istirahat. Kami akan berangkat setelah setengah batang dupa. Oke. Setelah Aiden selesai berbicara, dia segera duduk bersila untuk beristirahat, dan pada saat yang sama dia menjalankan Great Dao Jue. Dia ingin mencoba apakah Grand Dao Jue miliknya berguna di benua Shenwu. Belum lagi, apa itu kejutan dan apa itu kecelakaan. Saat dia menjalankan Dao Jue, energi spiritual di tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang unik, dan saat siklusnya selesai, vitalitas ungu muncul di meridiannya. Great Dao Jue ternyata bisa mengubah energi spiritual. Meski proses ini masih tergolong lambat, namun cukup membuat Aiden bersemangat, karena kemanapun dia pergi, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tanpa banyak bicara, Aiden dengan cepat mengaktifkan Great Dao Jue lagi untuk menyempurnakan lebih banyak kekuatan spiritual di tubuhnya. Adapun yang lain, mereka tentu saja tidak tahu bahwa Aiden bisa melakukan ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memulihkan kekuatan fisik mereka. Bab 1609, Reruntuhan Kuno. Setengah jam kemudian, Aiden memasukkan kekuatan halus ke dalam dantiannya dan membuka matanya. Saat ini, semua orang sudah menunggu. Hei, Kakasu, apa yang kamu lakukan sekarang? Segera istirahat untuk memulihkan kekuatanmu. Lama sekali. Menurutku kamu terlalu percaya diri dengan bakatmu dan ingin berlatih paksa menggunakan metode sebelumnya, kan? Setelah bergaul beberapa lama, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Termasuk Aiden, total ada 6 orang di sini, termasuk 2 pasang penganut Tao, Aiden dan Hei Tolmen. Pria dengan nada aneh di belakang adalah pria dalam pasangan. Pria tersebut terlihat seperti manusia dan berbicara lebih unggul dari yang lain, seolah-olah dia adalah yang paling kuat di seluruh benua. Aku sudah terlalu banyak berpikir, ini hanya tidur, ayo pergi. Saya benar-benar tersesat. Menurut Zuobulu, medan di sini rumit dan seringkali arah yang ditentukan akan berubah setelah melewatinya. Jadi tidak ada gunanya kembali ke tempat kita datang, jadi kita terus berjalan maju. Nagabite benar-benar melakukannya dengan benar. Selanjutnya, dia akhirnya mengerti apa artinya menghindari kematian. Sejujurnya, Aiden belum pernah merasa panik seperti ini sebelumnya. Monster acak dapat dengan mudah menghancurkan mereka, dan mereka hanya bisa melarikan diri. Untuk menghentikan orang-orang itu, semua orang telah berusaha keras, dan semua orang tidak pelit saat ini, membuang semua kartu penyelamat yang mereka bisa. Hal ini juga membuat Aiden melihat bahwa Biksu Tao yang berbicara eksentrik sebelumnya sepertinya tidak memiliki kemampuan, namun nyatanya dia punya banyak trik. Benua lawan tampaknya berspesialisasi dalam praktik jimat dan formasi, dan terdapat berbagai formasi jimat. Meskipun kekuatannya sangat berkurang karena datang ke sini, setidaknya itu dapat bertindak sebagai penghalang. Pasangan Tao lainnya tidak lemah dalam metode mereka. Pasangan lainnya tampaknya mempraktikkan semacam metode kultivasi ganda. Ciri khas dari metode ini adalah jarang terpengaruh oleh dunia luar, sehingga mereka hampir tidak dapat melawan monster di sini. Yang paling mengejutkan Aiden adalah pria jangkung berkulit hitam. Orang ini tidak memiliki harta apapun. Tepatnya, tubuhnya adalah senjata ajaibnya. Dan terlebih lagi setelah itu, jalani tanpa ragu-ragu. Dengan formasi pedang Taiyuan hebat, Aiden dapat membunuh semua monster ini secara instan, tetapi jelas tidak bijaksana untuk memakan hal-hal penting seperti itu di sini. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana mereka keluar sekarang? Pria yang berdiri di depanku saat ini ditutupi dengan sesuatu yang tampak seperti baju besi buaya yang sangat keras, dengan racun yang berasal dari duri yang menonjol di belakangnya, dan tubuhnya yang besar tampak seperti Tyrannosaurus Rex. Sial, bagaimana aku bisa bertemu orang ini? Sudah berakhir. Zuobulu memasang ekspresi mematikan di wajahnya dan terus bergumam. Naga alien penyengat memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Kuncinya adalah racun di punggungnya. Jika terkena sedikit, ia akan berubah menjadi darah dalam sekejap. Hampir sebagian besar orang yang ingin datang ke gunung untuk mencari rejeki dihancurkan oleh pria dengan kemampuan reproduksi yang sangat kuat ini. Berhentilah berdebat semuanya, mari bergandengan tangan, jangan menahan apapun. Oke. Setiap orang pada awalnya adalah pemimpin di dunia ini, dan sekarang mereka juga tahu pentingnya masalah ini dan segera merespons. Pedang Zixiao diayunkan lagi, dan cahaya pedang ungu menghadap lawannya. Pria kulit hitam jangkung itu meraung dan bergegas menuju pria itu. Hei, kamu! Saat semua orang sedang bertarung, Zuobulu berbalik dan lari. Pada saat ini, Sting Alien Dragon sedang terjerat, dan semua orang tidak dapat memisahkan diri sama sekali, jadi mereka hanya bisa melepaskannya. Jika ada kesempatan untuk menangkapnya, mereka harus memperbaikinya dengan benar. Boom! Roar! Naga alien penyengat marah seseorang berani memprovokasi dia di wilayahnya. Serangan mereka tidak berpengaruh di bawah armor keras lawan. Sebaliknya, mereka menstimulasi naga asing penyengat beracun itu.
Saat ia meraung, racun di duri panjang di belakangnya mulai berubah menjadi gas hitam dan menyebar kemana-mana. Sayang, pergi. Segera setelah pria jahat itu selesai berbicara, naga alien penyengat berbalik dan kebetulan melihat wanita yang hendak menyerang. Dalam kemarahan, dia mengayunkan ekornya. Wanita itu tertangkap basah dan ditampar dengan keras, mengenai beberapa tajuk pohon sebelum berhenti. Sihir penindas kekacauan. Aiden mengerutkan kening, dan dengan pemikiran di benaknya, teknik penekan iblis kekacauan dilemparkan ke dalam tubuhnya. Namun yang sangat memalukan adalah Chaos, yang selama ini patuh, sebenarnya tidak melakukan apapun saat ini, dan mata ketiga di antara alisnya tidak menunjukkan niat untuk membukanya. Namun, ada cahaya merah samar di matanya. Momen cahaya merah inilah yang menyebabkan Stinger Alien Dragon terdiam sesaat. Semuanya, minggir. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, suara Zuobulu muncul, tepat saat dia melihat lawannya berlari dengan sesuatu yang menaiki sehelai daun hijau besar. Karena naluri, semua orang menghindar, dan Zuobulu melemparkan barang-barang itu ke tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah itu kotoran? Tepatnya, itu adalah kotoran monster lain yang lebih kuat. Jika seorang pria dengan kekuatan lebih rendah menjadi penakut setelah menghadapi hal seperti itu, kebanyakan dari mereka akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Benar saja, kotoran monster Zuobulu berhasil, dan Aiden segera meminta semua orang mundur. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Jika dia tiba-tiba bereaksi, semua orang akan mati. Untungnya, pria itu tidak mengejarnya, dan semua orang tidak lengah dan terus berlari. Mereka ingin keluar dari sini dulu. 1 jam kemudian, wanita yang sebelumnya terluka tidak bisa lagi berlari, dan semua orang hanya bisa memperlambat dan bergerak maju perlahan. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda di sini. Dibandingkan dengan hutan lebat sebelumnya, tempat ini tampak jauh lebih kosong, dan tanahnya ditutupi kerikil. Sepertinya hal ini tidak ada secara alami, melainkan sengaja dilakukan oleh seseorang. Apakah ada orang di sini? Entahlah, aku juga belum pernah ke sini. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, lagi pula, tempat ini terlalu tidak biasa, jadi lebih baik berhati-hati. Sambil terus berjalan ke depan, pria jangkung berkulit hitam itu menunjuk ke depan dengan terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lihat, apa itu? Aiden mendengar suara itu dan menoleh. Sepertinya ada reruntuhan di kabut putih. Dari sini terlihat seperti tembok kota. Meski belum lengkap, awalnya Anda bisa melihat tampilan aslinya. Kuncinya adalah petak gelap yang memanjang ke belakang, seolah kota itu besar. Fata Morgana. Itu sangat mungkin. Lagi pula, bagaimana mungkin ada kota megah di pegunungan Manghuang? Yang lebih penting, orang-orang ini belum menemukannya. Sama sekali tidak mungkin. Ya Tuhan, apa yang kutemukan? Zuobulu tampak terkejut sekaligus bersemangat, seolah lebih bahagia dibandingkan bertemu ayah kandungnya. Aku tidak menyangka reruntuhan kuno legendaris yang tersembunyi di pegunungan Manghuang akan benar-benar muncul. Tampaknya keberuntungan benar-benar berbalik padaku, Zuobulu, dan aku ditemukan olehku. Reruntuhan kuno. Tidak mungkin, semua orang saling memandang, keberuntungan ini sangat aneh, dapatkah Anda menemukan reruntuhan kuno di sepanjang jalan? Bab 1610, Garis Darah. Ya, sungguh ajaib. Kamu beruntung bisa melihat reruntuhan sebesar itu. Zuobulu membusungkan dadanya dan memperkenalkannya dengan bangga. Ada teori yang sangat andal tentang reruntuhan kuno ini. Dikatakan bahwa itu dibangun oleh Kaisar Shenwu, dan ada warisan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalamnya. Aiden memandang Zuobulu yang berbicara tanpa henti dan sedikit mengernyit. Apakah itu saja? Aku tidak tahu kenapa, tapi dia selalu punya ide aneh. Di reruntuhan kuno ini, ada sesuatu yang lebih berharga daripada keterampilan ilahi pada masa itu. Begitu mereka mendengar tentang perburuan harta karun, minat semua orang menjadi tinggi, terutama pria jangkung berkulit hitam, yang sudah bersiap-siap dan tidak sabar. Nenek, jika ada yang ingin kamu katakan, masuklah dan lihatlah dan kamu akan mengetahuinya. Mengapa? Sebelum Aiden selesai berbicara, pria jangkung berkulit hitam itu sudah berjalan ke depan. Tapi dimanapun ada harta karun, pasti ada beberapa ancaman besar. Akan ada bahaya besar jika terburu-buru maju. Jelas, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang terjadi. Untungnya, tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, tapi terlihat jelas bahwa mereka sangat dekat, dan semua orang berjalan selama setengah jam sebelum mencapai gerbang kota. Gulu. Semua orang melihat ke pintu dinding batu di depan mereka dan mau tidak mau menelan ludah mereka, karena meski dengan tatapan mata yang tajam, mereka harus mengakui keagungan reruntuhan ini. Tentu saja, yang megah bukanlah bangunannya sendiri, melainkan 3 kata, Shenwumen. Ini adalah bagian barat dari seluruh benua Shenwu, tetapi gerbang kota ini berani diberi nama dengan kata, Shenwu. Anda benar-benar dapat merasakan kekuatan orang-orang yang membangun tempat ini. Apalagi pesona ketiga kata tersebut membuat orang tidak berani menatap langsung, seolah-olah melihatnya saja sudah merupakan penistaan. Puff, Aiden masih mencoba beradaptasi dengan perasaan menindas di gerbang kota, tapi wanita di sebelahnya sudah memuntahkan seteguk darah naga alien penyengat sebelumnya, yang membuatnya lebih buruk saat ini. Kemudian sederet kata muncul di benak semua orang, vulgar dan level rendah, tidak boleh masuk.
Sejujurnya, bahkan Aiden tidak menyangka bahwa tempat yang dikatakan telah ada ribuan tahun yang lalu masih dapat mempertahankan tingkat eksekusi yang begitu tinggi. Mereka ada di sana, semuanya, kejar mereka secepatnya. Saat semua orang masih tercengang, sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakang dan membawa semua orang keluar. Tidak oke, jangan ragu semuanya, cepat pergi. Pada saat ini, sudah waktunya untuk tidak peduli pada orang lain. Setelah berbicara, Aiden menahan diri dan berjalan maju. Garis keturunan Tuhan diizinkan masuk. Hasil penilaian terlintas di benak Aiden, dan kemudian dia berjalan dengan mudah. Sedangkan bagi yang lainnya, mereka tidak memiliki keberuntungan seperti itu, terutama kedua pasangan tersebut, yang mengalami kesulitan untuk melewatinya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah pria berpenampilan anggun itu dengan tegas meninggalkan wanita yang terluka itu. Kamu bajingan. Jangan khawatir, sayang, di sini terlalu berbahaya. Aku tahu bagaimana memberimu semua hal yang baik. Bahkan Aiden mau tidak mau ingin menghampiri dan memukulinya ketika mendengar kebohongan ini. Hah! Pupil Aiden membesar dan dia melihat ke arah Zuobulu, yang berjalan mendekat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang ini, ternyata mereka semua ada di sini. Aku hampir melewatkan satu hal oke. Dalam waktu 2 menit setelah keindahan itu, gelombang orang lain datang ke sini. Grup tentara bayaran Tianxuan, apakah ini tempat yang bisa kamu dapatkan? Orang yang berbicara memang keluarga Jia, tapi bukan Gabit yang pernah ditemui Aiden dan yang lainnya, tapi sekelompok orang lain. Dilihat dari kekuatan pemimpinnya, saya khawatir dia akan mencapai level puncak sebentar. Tentu saja, kelompok tentara bayaran Tianxuan di sini bukanlah kelompok tentara bayaran tingkat rendah yang dibayangkan semua orang. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik keluarga Gazuo, mereka setidaknya salah satu yang terbaik di depan organisasi lain. Haha, ini bukan tempat keluarga Jiamu, kenapa aku tidak bisa datang? Kapten kelompok tentara bayaran Tianxuan, kekuatan orang ini juga telah mencapai level sesaat. Gadi mengertakkan gigi dan memandangnya dengan tajam, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Pasukan besar belum tiba, dan tidak pantas jika konflik terjadi pada saat ini. Kelompok tentara bayaran Tianxuan juga bergumam dengan suara rendah. Kapten, apakah kamu ingin berurusan dengan orang-orang ini? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Pemimpin kelompok dan kapten lainnya belum datang, jadi sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, beberapa tim lagi menemukan tempat ini, dan keluarga Zuo tentu saja ada di antara mereka. Berdasarkan perhitungan ini, kami menemukan bahwa sebenarnya ada 8 tim di sini, dan ada orang-orang dari alam suyu di setiap tim. Semuanya, lihat aku lihat kamu, dan akhirnya kita sampai di reruntuhan pada saat yang bersamaan. Ah gelombang. Orang-orang yang awalnya bersemangat memegangi kepala mereka saat mereka mendekati gerbang batu, terlihat seperti mereka sangat kesakitan. Aiden dan yang lainnya sudah masuk, tapi melihat kesakitan orang-orang ini, mereka masih merasa takut. Mungkin mereka datang dari antarmuka lain, jadi intensitas peninjauannya tidak terlalu kuat. Berjalan. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan simpati di sini. Adegan pertama terlalu penting untuk berburu harta karun. Aiden dengan cepat berteriak dan berjalan masuk. Brengsek, bahkan keluarga Zuo yang tidak berguna itu bisa lolos tanpa cedera, kenapa aku tidak bisa melewatinya? Ada banyak orang di tempat kejadian yang memiliki gagasan ini, tetapi tidak mungkin, keadaannya seperti ini. Zuobulu sengaja mengangkat bahu ke arah Gadi, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Bajingan. Saya tidak terlalu marah ketika datang ke sini, tetapi saya benar-benar dikalahkan oleh tindakan Zuobulu. Gadi ini melakukan kesalahan dan langsung menyerbu dengan amarahnya. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak seberuntung itu, setelah berjuang lama, mereka setengah mati karena tekanan yang kuat. Beberapa orang menyerah, tetapi mereka merasa itu tidak adil di hati mereka, jadi mereka bersama-sama melihat ke samping wanita itu, dengan cahaya jahat di mata mereka. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Orang-orang ini sama sekali tidak menyembunyikan pikiran kotor mereka, seolah-olah orang-orang dari alam bawah pada dasarnya lebih rendah. Saat orang-orang itu bergegas maju, kekuatan agung muncul dan menghempaskan orang-orang itu. Made, siapa yang mencari? Tetua Agung, kenapa kamu ada di sini? Kamu belum menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu, tapi kamu masih punya waktu untuk menggoda wanita di sini. Benar sekali, lelaki tua berambut abu-abu di depannya jelas merupakan tetua tertua dari keluarga Jia, master sejati alam transformasi dewa. Meskipun jaraknya hanya 1 atau 2 alam, kekuatan mereka sangat berbeda. Pada saat ini, beberapa gelombang master lagi tiba, dan talenta ini adalah bos sebenarnya, masing-masing sangat kuat. Bab 1611, Mutiara yang tersisa. Untungnya wanita itu lolos dan menggigil sendirian. Tim yang datang lebih awal melihat pemimpin mereka dan buru-buru bergabung dengan mereka. Berjalan. Dibandingkan dengan konflik antar berbagai kekuatan, terlihat jelas bahwa biro reruntuhan di depannya memiliki daya tarik yang lebih besar, sehingga setiap orang memiliki kebijaksanaan untuk mengesampingkan keluhan pribadinya. Di mana ini? Memasuki gerbang kota, yang semula terlihat adalah jalan utama yang lebar, yang bisa dilihat dengan mata.
Namun saat mereka melangkah keluar dari gerbang kota, mereka sudah berada di dalam istana yang gelap. Engah kepulan-kepulan. Cancing Dengran tiba-tiba menyala, dan lingkungan di sini tidak lagi redup, barulah beberapa orang dapat melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Aula ini memang tidak besar, namun relatif. Tidak ada masalah dalam menampung ratusan orang. Perabotan di aula juga relatif sederhana. Selain 12 pilar batu di pinggir aula, terdapat platform batu di tengah aula. Platform batu adalah yang paling tengah. Ada bola hitam sebesar kepalan tangan yang digantung di posisinya, dan harus ada beberapa keterampilan seni bela diri di platform batu. Hal yang baik terjadi ketika kami pertama kali tiba. Semua orang memandang Si Tai dan tanpa sadar tersenyum. Aiden hanya memandang sekilas ke platform batu dengan santai, lalu mengarahkan pandangannya ke depan mereka, karena ada ratusan boneka batu yang mengelilingi platform batu tersebut. Orang-orang ini memegang pisau di tangan mereka dan terlihat garang. Haha, ada bagus kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Pria kulit hitam jangkung itu bersiap-siap dan bergerak maju dengan penuh minat. Dia menjatuhkan boneka batu di depannya saat dia lewat. Aiden berjalan di ujung. Dia selalu merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Mengapa reruntuhan itu muncul begitu saja saat ini? Benar saja, sebelum Aiden benar-benar lengah, suara retakan terdengar di seluruh aula. Meskipun suaranya tidak keras, namun sangat padat, seperti tidak kembali. Begitu suara Aiden keluar, bayangan pisau datang dari belakang, jatuh tepat di samping tubuh depan Aiden, menyapu ke kiri dan ke kanan. Suara angin yang pecah di telinga membuat orang bahkan tidak berani mengambil nafas, jadi mereka hanya bisa menekan tombol dengan reaksi naluriah. Dia menurunkan tubuhnya, dan pada saat ini, kedua pedang di atas juga melewatinya dengan mantap, dan sehelai rambut bening melayang ke atas istana secara tidak sengaja. Aiden tidak punya waktu untuk bernapas, tiba-tiba dia menendang kakinya ke depan, dan tubuhnya terbang keluar. Karena dia tidak masuk terlalu dalam, untungnya dia keluar dengan selamat. Kebangkitan wayang bukanlah hal yang pernah ia lihat sebelumnya, namun baru kali ini ia melihat fenomena wayang batu dibangkitkan menjadi manusia hidup. Mesin pembunuh yang terkoordinasi dengan baik di depan mereka dengan panik menyerang beberapa orang yang terperangkap di dalam. Kecuali pria ceroboh Zuobulu yang hampir tidak bisa bertahan, yang lainnya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Begitu pria jangkung berkulit hitam menghindari pria di samping, sebilah pisau terbang ke arahnya. Jika dia tidak cukup kuat untuk memegang pedang itu secara langsung dengan kedua tangannya, dia akan berakhir di sini hari ini. Ah gelombang, pria yang baru saja meninggalkan wanita itu sudah dipenuhi bekas pisau, orang-orang ini sangat cepat, terutama posisinya yang agak terhuyung-huyung, yang hampir menghalangi semua jalan keluar. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Saudaraku, tolong, tolong. Pria kulit hitam jangkung itu bersembunyi dan berteriak, tampak sangat kesakitan. Karena dia berdiri di luar jangkauan serangan, Aiden dapat dengan tenang mengamati perubahan di depannya. Zobru bisa bertahan melawan orang-orang ini. Artinya orang-orang di depan mereka tidak kuat dalam diri mereka, tetapi mereka terlalu lemah, itulah mengapa mereka terlihat sangat malu. Bagaimana cara mengatasinya? Aiden memandang orang-orang yang berjuang untuk bertahan, dan mengeluarkan pedang Zixiao, mengendalikan vitalitas lemah yang baru saja diubah di tubuhnya untuk menyerbu masuk. Dentang. Pedang Zixiao bertabrakan dengan pisaunya, mengeluarkan suara yang jelas. Aiden mundur dan menoleh ke arah boneka di belakangnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memukul perut boneka itu dengan pedang. Pedang itu jelas telah menembus tubuh lawannya, namun boneka itu tetap bertingkah seperti orang normal dan menebas dengan pedang di tangannya. Aiden hanya bisa terpaksa melepaskan pedang Zixiao, dan berguling untuk menghindari serangan dari kedua sisi lagi. Belati yang disuntikkan kekuatan guntur dimasukkan ke dalam perut dua boneka lainnya. Itu adalah sumber inti meridian di tubuh lawan, tapi bisakah dikatakan penilaiannya salah? Mengapa tidak ada efeknya? Ini seharusnya tidak terjadi. Betapapun kuatnya teknik wayang, ia akan berhenti jika tidak ada energinya. Apa itu? Manik hitam itu. Aiden berpikir lama dan tanpa sengaja melayang ke platform batu. Dia melihat manik-manik hitam yang bersinar samar dan memikirkan beberapa kemungkinan di benaknya. Cabai. Mengabaikan gerakan jelek itu, dia meluncur langsung ke tanah, menghindari boneka yang mendekat. Dia mengangkat satu tangan dan berputar di udara. Dia mengeluarkan pedang Zixiao dan bertabrakan dengan senjata boneka lainnya. Dengan bantuan kekuatan ini, dia datang langsung ke platform batu. Apakah kita bisa berhasil tergantung pada saat ini? Aiden berkata pada dirinya sendiri, dan di bawah tatapan semua orang, dia meraih manik hitam itu. Tiba-tiba, seluruh manik meledak menjadi cahaya hitam, dan cahaya yang tersebar hampir mematikan lampu hijau di tepi aula. Titik-titik-titik, pisau yang mendarat di atas kepala semua orang tiba-tiba berhenti. Tepatnya, semua boneka masih berada pada saat ini. Hah, semua orang tidak bisa menahan nafas. Jika Aiden terlambat satu langkah, kepala mereka akan berada di tempat yang berbeda. Aiden memegang manik hitam itu. Pada saat ini, dia merasakan piringan surgawi di tubuhnya beresonansi dengan manik hitam itu. Tianjipan menginginkan manik ini. Aiden tidak ragu-ragu dan langsung memasukkan manik-manik hitam itu ke dalam tubuhnya. Hei, kamu gila. Semua orang tercengang saat melihat ulah Aiden.
Kalian pasti tahu kalau ini adalah sesuatu dari benua Shenwu, dan itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Apalagi menelannya secara langsung, bahkan mendekatinya saja sudah sangat berbahaya. Aiden mengabaikan semua orang dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuhnya. Manik-manik hitam tidak tinggal di tempat lain di tubuhnya. Pihak lain sepertinya punya idenya sendiri dan langsung menuju ke Dantian. Dis Tianji yang awalnya tertidur memancarkan cahaya redup dan menampakkan penampilan aslinya. Cakram Tianji sebenarnya adalah Cakram Tianji. Dilihat dari tampilannya, ia terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan terluar memiliki 24 alur, lapisan kedua memiliki 6 alur, dan ada satu di tengah. Setelah manik hitam sampai ke Cakram Tianji, ia memasuki alur di lapisan terluar Cakram Tianji tanpa ragu-ragu, dan keduanya menyatu dengan sempurna. Intip manik Zi. Manik hitam itu disebut manik pengintip surgawi. Aiden mendengar suara cakram surgawi, yang jauh lebih membahagiakan baginya daripada boneka itu berhenti. Karena Tianji Pan sudah bangun, berarti dia tidak akan diganggu oleh masalah geografis sama sekali. Sayangnya, itu hanya angan-angan saja, dan Tianji Pan tertidur lelap lagi setelah memperkenalkannya sebentar pada manik hitam. Adapun Zibet ini, keberadaannya mungkin lebih tua dari Kaisar Shenwu. Benda kuno seperti itu masih memancarkan kekuatan yang menakutkan, jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya benda itu. Bab 1612, Pertarungan. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa tidak? Aiden melirik pria jangkung berkulit gelap di sebelahnya dan memimpin menuju dinding yang tersisa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berada di posisi Dewa Abadi. Adegan apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, karena mampu menggunakan kekuatan aturan untuk menciptakan ruang ganda, Kaisar Shenwu cukup mampu. Hei, jangan tinggalkan aku. Zuo Bulu memperhatikan semua orang masuk dan segera mengikuti mereka. Ah, gelombang ini. Begitu dia masuk, Zuo Bulu berteriak. Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Daratan yang luas dipenuhi aliran magma, dan lokasinya merupakan satu-satunya tempat tinggal di antara dua aliran magma tersebut. Di kejauhan terdapat gunung berapi yang puncaknya memuntahkan lahar dan mengeluarkan gelombang panas. Aiden tidak memperhatikan lingkungan ini, tetapi pada manik hitam misterius yang melayang di atas gunung berapi. 6 manik-manik hitam melayang dengan tenang di langit, memancarkan cahaya gelap yang sepertinya menenggelamkan semua cahaya. Aiden mengagumi dalam hatinya bahwa Kaisar Shenwu ini memiliki beberapa kemampuan. Sangat terampil menggunakan kekuatan aturan untuk menciptakan ruang yang aneh, dan itu dapat menutupi auranya sepenuhnya. Kamu bilang ini semua palsu. Jelas sekali, agak sulit dipercaya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu dari seseorang yang dianggap berasal dari daerah tingkat rendah, dan Zuo Bulu tampak bertanya-tanya. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Kaisar Abadi di depannya pernah menjadi Kaisar Abadi yang dominan, dia tidak akan memiliki pemikiran seperti itu ibu kota untuk pamer. Selama Aiden diberi cukup waktu untuk sepenuhnya mengendalikan apa yang disebut energi vital, di sini, dia akan mampu menghadapi orang-orang di luar tanpa keributan. Hanya Aiden yang mengetahui rahasia mengintip Zibet, sementara mata yang lain tertuju pada 12 pilar batu di kaki gunung berapi. Setiap pilar batu memancarkan cahaya yang aneh. Tentu saja itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah beberapa saat, monster yang tampak aneh muncul dari magma. Orang-orang ini merasakannya segera setelah mereka muncul, dan perlahan datang ke sini. Bahkan Zuo Bulu pun tidak bisa mengenali makhluk-makhluk itu. Apa yang diketahuinya hanya dalam 1 atau 2 hari sudah melampaui cakupan pemikiran Zuo Bulu. Hal ini membuat pria malang ini sangat tertekan, bahkan ada yang meragukan apakah dia berasal dari sini. Haha, banyak sekali teman-teman yang menyenangkan, itulah yang kuinginkan. Pria jangkung berkulit gelap itu pada dasarnya suka berperang, seolah-olah dia gatal setelah tidak bertarung selama sehari. Tubuh aslinya tinggi tanpa disadari disertai dengan cahaya kemasan, dan bayangan muncul di belakangnya, meninggalkan bekas yang dalam di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Tubuh mengkilap Vajra. Ya, dia mampu memahami, tubuh mengkilap Vajra, ini dalam waktu yang singkat. Bakat pria kulit hitam jangkung di depannya sebanding dengan apa yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Namun, Aiden mengepalkan tangannya erat-erat dan melangkah keluar dengan langkah yang sama. Pada saat yang sama, Dao Jue di tubuhnya berlari dengan cepat, 3 misteri guntur dan api berubah, dan meridiannya sekali lagi terisi. Dengan kekuatan. Sebagai satu-satunya orang yang datang ke sini di wilayah Bintang Changlan, dia tidak ingin dibandingkan dengan orang lain. Untuk melihat Mutiara Zi sekilas, tidak ada yang lebih penting dari ini. Zuo Bulu menatap kedua orang yang sudah bergegas keluar dengan mata terbuka lebar, dan berdiri tak bergerak karena takjub. Justru sebaliknya. Melihat serangan Aiden dan pria jangkung berkulit hitam saat ini, Zuo Bulu merasa sangat frustasi. Mengapa dia merasa bahwa keduanya adalah jenius di negeri para dewa dan pejuang ini, sedangkan dia adalah semut yang tidak pantas berada di sini? Boom! Terus-menerus menggunakan kemauannya untuk bernegosiasi, 2 guntur, api, 3 transformasi mendalam dan Dao Jue beroperasi secara ekstrim. Pedang Zixiao di tangannya diayunkan ke depan, tersapu dengan semburan guntur. Sangat disayangkan karena pembatasan di sini, tidak mungkin menggunakan tubuh ilahi Taiyin dan tubuh ilahi bintang, sehingga bahkan 10% dari kekuatan sebelumnya tidak dapat ditampilkan.
Ini juga merupakan realisasi Aiden setelah pertempuran. Monster-monster ini terlihat besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Dengan kata lain, setelah memiliki aura yang benar-benar mendominasi, garis keturunan Aiden memancarkan aura yang menekan. Namun meski begitu, itu tidak masalah. Sebuah cahaya muncul di matanya dari waktu ke waktu, dan kemudian dia dengan terampil menghindari pria besar yang mendekat dan memanjat pulau lain. Dengan memiliki Lei Yuansu, dia dapat melihat dengan jelas kemana lawannya akan menyerang selanjutnya dan menghindarinya. Ini adalah perilaku yang sangat berbahaya di mata orang lain. Lagi pula, sepertinya Aiden benar-benar akan ditelan monster itu di saat berikutnya, tapi dia terus menghindarinya lagi dan lagi. Boom! Pedang Zixiao keluar, dan guntur langit terbakar bercampur dengan pedang Zixiao, dan pedang itu dimasukkan dengan kuat ke dalam perut monster dengan tubuh seperti ular piton dan banteng, lalu jatuh ke tanah. Akhir. Sepanjang perjalanan ke langit, Aiden sudah berada agak jauh di depan semua orang, dan sepertinya kekuatan di tubuhnya tidak dapat digunakan. Hanya tersisa 2 hingga 300 meter untuk mencapai pilar batu. Pandangan Aiden tetap tertuju pada gunung berapi. Hanya dengan mengintip Zibet, hati Aiden bisa mendidih saat ini. Namun, saat dia hendak mencapai kaki gunung berapi, pusaran air muncul di langit, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari pusaran air. Saat dia melihat wajah yang dikenalnya itu, hati Aiden tenggelam. Ini memang jalan yang sempit untuk musuh, tapi sebenarnya aku bisa melihat seorang kenalan di sini. Geng keluarga Jia, mereka juga akan datang ke sini. Kalian, awasi aku. Cepatlah ke manik di kawah itu. Ya. Beberapa orang memata-matai Zibet, dan Aiden tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Ini terkait dengan apakah Distianji dapat kembali normal. Yang lain tidak masalah, yang utama adalah tetua keluarga Jia, yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Aiden tidak begitu jelas tentang kondisinya saat ini, tetapi tidak mungkin dia menyerah. Melangkahi pilar batu yang menyimpan harta karun itu, dia langsung menuju ke arah gunung berapi. Magma yang mengalir dari atas ke bawah mengikis sebagian besar tanah, hanya menyisakan sedikit tempat bagi orang untuk berdiri. Aiden tidak repot-repot melihat ke belakang, tiba-tiba dia melangkah dengan kakinya dan terbang ke udara. Ketika dia mendarat, dia sudah berada di 1/10 gunung berapi. Ketika tetua keluarga Jia melihat sosok itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Aiden dari alam bawah. Dia menutup matanya sedikit. Orang ini tidak dapat dipertahankan. Wah, benda itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Keluar dari sini. Anak laki-laki. Aiden mencibir. Di dunia ini, orang yang berani memanggilnya, anak laki-laki, mungkin belum lahir. Kata pihak lain, dengan santai melambaikan pita pisau melengkung. Bahkan jika dia mengayunkannya sesuka hati, panjang aliran pedang melengkung mencapai 20 atau 30 meter. Tetua keluarga naga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri serangan seperti itu. Memang benar, jika dia adalah orang kuat biasa, dia secara alami tidak akan bisa menghindarinya, tapi dia adalah Aiden, mantan dewa abadi Haotian. Bab 1613, Teratai Suci 9 Daun. Saat ini, semakin banyak master yang muncul. Pendiri tempat ini sepertinya tidak takut dengan hal-hal besar dan mengumpulkan semua orang bersama-sama. Siapapun yang memiliki sedikit otak akan mengerti bahwa manik yang menghadap ke langit di atas gunung berapi adalah yang paling berharga sesuatu di sini. Semua orang terbang menuju gunung berapi dengan putus asa. Aiden adalah orang pertama yang datang, jadi dia masih menjadi orang pertama sejauh ini. Melihat orang-orang yang mengikutinya, senyuman licik muncul di bibirnya. Kalian para bandit juga menginginkannya. Lihatlah apa yang kamu katakan, Penatua Zuo. Siapapun yang memiliki kekuatan secara alami akan mendapatkan hal semacam ini. Kalian berdua, orang tua, keluar dari sini, aku ingin benda itu dari keluarga Jia. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Aiden, meskipun Aiden ada di depan semua orang saat ini, karena menurut logika normal, mustahil bagi praktisi dari posisi yang lebih rendah untuk memberikan pengaruh apapun terhadap mereka. Cepat. Aiden mengatakan sesuatu di dalam hatinya, dan kecepatan awalnya yang sangat cepat meningkat lagi. Saat berikutnya, seluruh orang berada tepat di puncak gunung berapi, dan cincin yang dikelilingi oleh 6 manik-manik surgawi berada di atas kepalanya. Pengalaman yang kaya memberitahu Aiden apa yang harus dilakukan pada saat berikutnya, tidak peduli apa, dia langsung mengaktifkan Distianji, dan kekuatan isap yang keluar dari tubuhnya menyedot mutiara si pengintip. Zibet yang awalnya diam-diam mengintip sepertinya telah merasakan panggilan tersebut, dan terus menyempitkan bukaannya, dan akhirnya menjadi seukuran telapak tangan, dan memasuki tubuh Aiden dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap orang yang baru saja berdebat tercengang, seolah-olah mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka sudah merasakan kekuatan dari manik hitam misterius itu sebelumnya. Meski hanya satu, butuh banyak usaha untuk menundukkannya. Hahaha, orang-orang dari keluarga Zuoku masih kuat, semuanya, maafkan aku. Karena hubungan Zuo bulu, ketiga tetua keluarga Zuo secara alami membagi orang-orang yang datang kali ini ke dalam faksi mereka. Nak, cepat, berikan manik-manik hitam itu kepadaku untuk diamankan. Apakah ini yang kamu inginkan? Aiden mendengus dingin di dalam hatinya, mereka semua adalah rubah berusia ribuan tahun, dan mereka ada di sini untuk bermain denganku. Aku masih menyimpannya,
Terus terang aku hanya ingin makan gratis, maaf Aiden tidak mau. Oke, lanjutkan. Aiden masih setuju secara lisan. Di saat yang sama, bola cahaya hitam menghantam mereka. Tidak ada yang menyangka Aiden akan begitu patuh. Bahkan tetua ketiga dari keluarga Zuo terkejut, tapi dia dengan cepat menyesuaikan keadaannya dan mengulurkan tangan dengan cepat, siap untuk mengambil alih. Tapi ketika kelompok cahaya hitam mendekat, semua orang panik dan lari ke kejauhan tanpa mempedulikan penampilan mereka. Setelah cahaya hitam mendekati orang-orang itu, cahaya hitam itu meledak dengan tenang. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, membelah ruang kemanapun mereka lewat. Mengelilingi formasi pedang Taiyuan dengan cahaya hitam dan kemudian melepaskannya adalah apa yang Aiden persiapkan untuk mereka. Ah! Bang! Sebelum banyak orang sempat bereaksi, seluruh tubuh mereka tertusuk oleh cahaya hitam. Bahkan ada yang langsung musnah antara langit dan bumi. Kekuatan ini, bahkan para master di sini tidak dapat menghentikannya. Setelah sekian lama, cahaya hitam berangsur-angsur menghilang, dan orang-orang yang tertinggal merasa sangat malu, bersyukur mereka selamat. Anak baik, apa yang dia lakukan? Pria kulit hitam jangkung itu menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu cara menciptakan kekuatan sekuat itu. Di mana orangnya? Semua orang melihat sekeliling, tapi tidak ada yang menemukan Aiden. Mungkinkah dia juga terbunuh oleh cahaya hitam? Hal ini sangat mungkin terjadi. Jika cahaya hitam tadi tidak sengaja disebabkan oleh pihak lain, tentu tidak mungkin untuk menghindarinya. Oke, sekarang tidak ada apa-apa. Penatua Jia merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, itu tidak masalah baginya. Lebih baik mendapatkannya. Tidak apa-apa jika dihancurkan, asalkan tidak diambil oleh keluarga Zuo. Coba kita lihat. Kecuali Zibet, harta karun di 12 pilar batu yang tersisa dibagi oleh semua orang. Masih banyak bagian reruntuhan yang belum tereksplorasi, sehingga semua orang keluar dan mulai menjelajahi tempat lain. Zuo Bulu dan kedua kekasihnya mengikuti keluarga Zuo. Awalnya Zuo Bulu juga mengundang pria jangkung berkulit hitam, namun ditolak. Zuo Bulu melihat pria jangkung berkulit hitam yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Dia merasa bahkan jika dia dibawa bersamanya, dia tidak akan bisa berkembang di masa depan setelah menderita cedera seperti itu, jadi dia membiarkannya terjadi. Formasi pedang Taiyuan Agung adalah kumpulan dari 6 harta karun Paviliun Taichang. Memang benar, dengan kekuatan Aiden saat ini, tidak ada cara untuk mengendalikannya, jadi dia hanya bisa menggunakannya dengan arogan. Bahkan aku tidak bisa menghindarinya, mati. Tentu saja tidak mungkin. Karena dia memilih untuk melepaskan, dia secara alami akan punya jalan keluar. Bagaimanapun, dia telah bereinkarnasi di sana selama ribuan tahun, dan cara bertarung sudah menjadi nalurinya. Aiden membuka matanya, diam-diam mengerang karena sakit kepala, dan perlahan berdiri dari tanah. Daerah sekitarnya agak kosong dan gelap, dan dinding batu di sekitarnya penuh dengan lubang dan lubang, seolah-olah ada sesuatu yang dipotong di dalamnya. Ya, inilah bagian dalam gunung berapi. Siapa sangka ruang yang semula dikira sebagai struktur hampa ternyata ada. Menurut gagasan Aiden, Kaisar Shenwu mungkin saja langsung memindahkan gunung berapi ke suatu tempat. Jika Anda ingin melakukan semua ini, Anda harus memiliki kekuatan dari Dewa Abadi. Dewa Abadi sepertinya sudah tidak ada lagi di sini. Tampaknya benua Shenwu saat ini tidak sekuat yang dibayangkan, setidaknya jika menyangkut ahli tingkat atas, mereka tidak memiliki keunggulan. Banyak pertanyaan yang hanya dapat diketahui setelah Distianji pulih sepenuhnya. Tentu saja, dia datang ke sini bukan hanya untuk menghindari serangan formasi pedang Taiyuan besar, tetapi karena semacam bimbingan. Aiden melihat sekeliling. Ini adalah dasar gunung berapi. Saat manik yang menghadap ke langit menghilang, magma di sini juga memudar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masuk ke dalam. Bagaimanapun, formasi pedang Taiyuan besar dapat dilepaskan 2 kali. Jika benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, ia dapat dilepaskan sekali lagi. Aiden sama sekali tidak khawatir tentang hilangnya kartu asnya. Selama dia diberi sedikit waktu untuk mengubah energi spiritual di tubuhnya, dia yakin tidak akan ada masalah dalam melindungi dirinya di sini. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, lorong yang semula sempit menjadi lebih lebar, ada cahaya redup di dalamnya, dan suhu pun meningkat. Aiden terus bergerak maju tanpa ragu, berbelok di tikungan, dan masih sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Siapa sangka ada pemandangan seperti itu di bawah 100 meter. 10 meter jauhnya adalah ujungnya, dan yang terhubung ke ujungnya adalah sebuah silinder besar dengan diameter 50 meter. Di bawah lubang silinder tersebut terdapat magma panas. Selain pemandangan alam tersebut, terdapat lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu berbentuk silinder. Di tengah magma, terdapat bunga teratai yang indah, aduhai, dan indah mengambang di tengahnya. Dilihat dari kejauhan, teratai tersebut terlihat seperti terbuat dari batu giok putih, memancarkan lingkaran cahaya yang tidak terlihat dengan jelas, seolah-olah itu hanyalah ilusi. Teratai suci 9 daun, teratai suci 9 daun, ternyata adalah teratai suci 9 daun. Bahkan saat menghadapi 14 dewa sejati, Aiden tidak menunjukkan ekspresi bersemangat seperti itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar karena apa yang dia lihat di depannya. Bab 1614, Pohon Bulan Kuno Bangun.
Aiden tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan teratai suci 9 daun di sini. Namun, dia segera kembali tenang. Di matanya, cahaya ilahi mengalir, kekuatan hukum melonjak, dan kilatan petir cian meledak, langsung menembus kehampaan. Tubuh abadi guntur surgawi memperoleh kekuatan magis, mata guntur, yang tidak hanya dapat membunuh musuh, tetapi juga melihat melalui ilusi dan membedakan kebenaran dari fiksi. Di mata Chen Bai yang menggelegar, kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan berubah. Ruang yang awalnya tak terlihat tampak seperti gelombang air, membesar dengan cepat di depan mata Chen Bai. Di antara gelombang air yang beriak, lapisan-lapisan ruang seperti kue berlapis muncul di kehampaan yang tak berujung. Dan teratai suci 9 daun yang semula tergantung di kehampaan kini menjadi virtual, menjulang di ruang terlipat. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi di mata Chen Bai perlahan menghilang, dan napasnya menjadi lebih berat. Yang disebut benua Shenwu ini awalnya adalah dunia rahasia. Dari sudut pandang Aiden, dia secara alami dapat melihat bahwa alam rahasia ini berstandar tinggi, dan jelas dibuka oleh seorang guru abadi sejati. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura jalan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang kuat, Chen Bai masih bisa memastikan rahasia yang tersembunyi di dunia rahasia ini. Kalau tidak, monster seperti Zuo Qiuyiren tidak mungkin muncul. Setelah menarik pikirannya, Chen Bai menghela nafas, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Tepatnya, ini bukanlah teratai suci 9 daun yang asli. Itu hanyalah proyeksi yang ditinggalkan oleh teratai suci berdaun 9. Chen Bai baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan teratai suci 9 daun, jadi dia menggunakan mata guntur untuk mencari tahu. Benar saja, teratai suci 9 daun yang asli, benda suci kosmik, tidak mudah diperoleh. Bahkan berita tentang teratai suci 9 daun yang telah ditunggu-tunggu oleh klan roh, sebagian besar didasarkan pada spekulasi atau sekadar palsu. Aiden sekarang normal. Sekarang jiwa Melissa telah diberi makan beberapa kali dan masih stabil. Ini dia. Chen Bai mengerutkan kening dan melihat ke ruang internal. Dalam kegelapan tak berujung, strukturnya menunjukkan keadaan vulkanik, dan terdapat banyak bebatuan aneh di bawahnya. Lokasi di mana Chen Bai sekarang berada persis di atas tebing. Di atas kepala Anda, samar-samar Anda dapat melihat langit berbintang, menambahkan sentuhan cahaya ke seluruh ruangan. Merasakan tingkat energi di sekitarnya, Aiden memasang ekspresi aneh di wajahnya. Vitalitas langit dan bumi di sini, atau kekuatan spiritual langit dan bumi, beberapa kali lebih kaya dibandingkan dengan dunia luar. Dia mencoba menggunakan Dao Jue untuk menyerapnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah menjadi lubang hitam besar. Pusaran vitalitas yang menakutkan muncul di atas kepalanya, dan vitalitas menakutkan di sekitarnya tersedot ke dalam tubuh Chen Bai. Dibandingkan dengan pusaran vitalitas, tubuh Chen Bai sangat kecil, namun tubuhnya seperti jurang maut yang tidak pernah bisa diisi. Yang mengejutkan Chen Bai adalah vitalitas langit dan bumi di sini sebenarnya berbeda dengan di benua Shenwu, dan memiliki sifat yang sama dengan vitalitas dan kekuatan spiritual di dunia kultivasi. Penemuan ini membuat Aiden sangat bahagia. Dalam hal ini, dia dapat dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun Di Stianji telah membuka jalur lintas batas sebelumnya, kekuatan mengerikan dari jalur ruang dan waktu masih menyebabkan trauma yang mengerikan pada tubuh Aiden. Namun, bahkan luka di tubuh Aiden ini dapat pulih dalam sekejap mata karena ketahanan fisiknya yang menakutkan seperti tubuh guntur abadi, tubuh Dewa Tain, dan tubuh Dewa Bintang. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah dunia rahasia yang dibuka oleh kekuatan tingkat keabadian, dengan hukum jalan abadi. Tingkat aturan ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditahan oleh apa yang disebut sebagai makhluk abadi dan dewa sejati. Jika bukan karena perlindungan cakram rahasia surgawi, tubuh Aiden akan mulai ketakutan ketika dia dengan paksa melintasi dinding batas. Kekuatan aturan telah hilang. Berdengung. Tiba-tiba, kesadaran tak kasat mata muncul di tubuh Aiden. Di belakangnya, sebuah pohon kecil yang kuat dan sederhana tiba-tiba muncul. Begitu muncul, seluruh ruangan tampak bergetar, dan cahaya tak berujung diserap olehnya. Langit berbintang ke-9 pohon kuno Yuexi. Aiden mengerutkan kening dan melihat bayangan pohon cahaya bulan kuno di belakangnya. Pohon cahaya bulan kuno telah tertidur karena menyerap sejumlah besar energi. Rasanya sangat familiar, pohon Yuexi kuno memancarkan fluktuasi pikiran dalam kesadaran Aiden. Aiden sedikit menyipitkan matanya. Hatiku bergetar, pohon kuno Yuexi juga ada di sini. Dengan kata lain, apakah pohon kuno Yuexi muncul dari sini? Dia sekarang semakin penasaran dengan benua Shenwu. Alam rahasia ini mungkin ada hubungannya dengan saya. Benua Shenwu. Bela diri ilahi abadi. Di depan mata Aiden, gambaran Dharma besar yang berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas langit muncul kembali. Gambar Dharma ini diselimuti cahaya bintang. Bintang matahari dan bintang bulan bagaikan proyektil di depannya. Tubuhnya sendiri lebih besar dari galaksi. Shenwu Dharma, inilah kekuatan Dharma unik dari Shenwu Immortal. Satu pikiran dapat memotong galaksi dan menghancurkan galaksi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hampir sendirian sepanjang hidupnya. Dewa abadi Shenwu adalah salah satu dari sedikit teman dan saudara lelakinya. Bersama-sama, mereka memadamkan kekacauan di zona terlarang alam semesta dan menerobos dunia rahasia kuno benar-benar mengenal satu sama lain dalam hidup dan mati.
Namun, setelah kematiannya, Shenwu Immortal menjadi marah dan berperang melawan Li Taixuan, akhirnya menodai gurun alam semesta dengan darah. Kekuatan tempur Dewa Abadi Shenwu sangat kuat, meskipun lebih baik darinya, tidak jauh berbeda. Namun, dia menggunakan kekuatan Dewa Abadi untuk menyerang balik Li Taixuan, tapi dia masih tertinggal jauh. Aiden tidak tahu bagaimana Li Taixuan dipromosikan menjadi Kaisar Abadi, tetapi bahkan jika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Abadi, tidak ada Dewa Abadi yang dapat bersaing dengannya, bahkan Dewa Abadi Haotian miliknya, yang memiliki kekuatan tempur tak tertandingi, tidak bisa bersaing dengan Kaisar Abadi yang asli. Ingin meminum kebencian, terlebih lagi, Dewa Bela Diri Abadi. Saudaraku, jika ini benar-benar dunia yang kamu ciptakan, biarkan aku melindunginya. Aiden berkata dalam hati. Berdengung. Pohon cahaya bulan kuno mengguncang cabang-cabangnya, dan cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba jatuh dan menyelimuti Aiden. Tiba-tiba, kekuatan hukum yang ditekan oleh kekuatan aturan di tubuh Aiden sepertinya telah terputus sudah bisa dikerahkan. Dia telah menunjukkan kekuatan. Merasakan ini, Aiden merasa semakin terkejut. Semakin kuat dia, semakin percaya diri dia ketika pergi ke keluarga Zuo untuk meminta harta karun dan menyelamatkan Zuo Qiuyiren. Dengan tingkat kultivasi Aiden saat ini, dia tidak akan takut sama sekali bahkan jika makhluk abadi datang sendiri. Namun di benua Shenwu saat ini, luka dao besar di tubuhnya belum sembuh, dan ditambah dengan penindasan kekuatan aturan, kekuatannya sangat lemah, jadi dia hanya bisa memilih untuk tidak menonjolkan diri. Terima kasih Yuexi. Aiden berkata sambil tersenyum. Pohon Yuexi kuno mengayunkan cabang-cabangnya, seperti anak kecil yang dipuji. Kemudian cabang-cabang itu tumbuh dengan cepat dan berakar di kehampaan di sekitarnya, bintik-bintik cahaya putih tak berujung melayang dan menyatu menjadi bayangan pohon Yuexi kuno. Dalam waktu singkat, setelah beberapa napas, bayangan pohon kuno Yuexi menjadi lebih padat. Kicauan. Kicauan keras terdengar, dan seekor burung ajaib mini berwarna merah menyala terbang keluar dari tubuh Chen Bai. Iblis kecil. Bab 1615, Jurang Gelap. Melihat ini, mata Aiden berkilat kaget. Ayah. Itu Suzaku kecil. Ia menyeret ekornya yang panjang, dan dalam kegelapan ini, ia seperti matahari yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh nyala api matahari yang sebenarnya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ia telah mencapai tahap akhir dari kekuatan yang besar. Jika Aiden tidak menipu dengan bantuan di Stianji, dia mungkin bukan tandingan iblis kecil itu jika dia dipromosikan ke apa yang disebut keadaan abadi sejati. Ia layak menjadi binatang mitos kuno. Kemampuan pertumbuhannya yang menakutkan saja sudah membuat iri. Tidak heran nenek moyang kuno naga sejati dan Phoenix sejati di kehidupan mereka sebelumnya, yang bukan dewa abadi, mampu bersaing dengan dewa abadi. Vitalitas dan umur mereka bahkan lebih kuat dan lebih lama daripada dewa abadi. Ya, setelah menyerap begitu banyak orang jenius dan harta karun, kekuatannya meningkat cukup baik. Setelah dipuji oleh Chen Bai, iblis kecil itu berkicau dan terbang mengelilingi Aiden beberapa kali. Kemudian dia memiringkan kepala kecilnya dengan arogan dan berkata dengan manis, Ayah, aku sangat kuat sekarang. Bahkan jika ada orang yang kuat di depanku, aku juga bisa membakarnya sampai mati dalam satu tarikan napas. Oke. Aiden terkekeh dan berkata, iblis kecilku adalah yang paling kuat. Dia berhenti dan bertanya, bukankah sudah waktunya kamu bangun? Mengapa kamu bangun pagi? Wajar jika pohon Yuexi kuno terbangun. Ia telah menyerap begitu banyak energi dan hampir mencernanya sekarang. Tapi iblis kecil itu baru saja menelan api sejati dan harta karun jenius. Menghitung waktu, ini belum waktunya untuk bangun. Ayah, aku merasakan seseorang memanggilku ke sini. Aiden tiba-tiba mengerutkan kening, dan cahaya aneh muncul di matanya. Pohon Yuexi kuno terbangun di sini, dan rasanya tempat ini sangat familiar. Sekarang iblis kecil itu juga telah terbangun dan merasakan panggilan di sini. Maka ini tidak biasa. Apakah tempat ini benar-benar ditinggalkan oleh Divine Martial Immortal? Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun yang bisa menarik Suzaku dan pohon kuno Yuexi. Panggilan. Aiden menghela nafas panjang dan berkata langsung, iblis kecil, bisakah kamu merasakan kemana dia memanggilmu? Setan kecil itu menggelengkan kepalanya, matanya menari-nari dengan nyala api, berbalik, lalu terbang mengitari kepala Aiden, lalu terbang ke tebing, dan jurang gelap tak berujung di bawah. Benda yang memanggilku ada di sini. Setan kecil itu memandang Aiden. Mengepakkan sayapnya, dan nyala api matahari yang kuat menyinari seberkas cahaya ke dalam jurang hitam. Aiden mengerutkan kening dan menghentikan iblis kecil yang hendak terbang ke bawah. Jangan impulsif dulu, ada yang aneh di sini, tunggu sampai aku menyelidikinya. Ia mencoba berkomunikasi dengan Tianjipan, namun entah kenapa, Tianjipan sepertinya tertidur dan tidak membalas sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Aiden merasakan buku kuno yang tidak lengkap di ruang gantian. Buku kuno itu terhenti dalam kekacauan tanpa reaksi apapun. Ini Aiden sedikit bingung. Jika ada sesuatu yang ajaib di tempat ini, buku kuno yang tidak lengkap seharusnya bisa merasakannya. Sayangnya, tempat itu tampak seperti Tianjipan, disegel dan tertidur, tanpa reaksi apapun. Kecuali, beberapa hukum di sini dapat mempengaruhi roh senjata ajaib.
Aiden memandangi jurang gelap tak berdasar, dan sepertinya ingin melompat, kikuk. Di platform spiritualnya, cahaya kemasan bersinar tanpa terlihat, dan kemudian cahaya Buddha muncul dari belakang kepalanya. Dalam sekejap, pikirannya menjadi jernih. Di belakangnya, bayangan emas duduk bersila. Tubuh diselimuti cahaya Buddha yang menyilaukan. Dalam lingkup yang dicakup oleh cahaya Buddha, semua dharma tidak akan diserang dan semua kejahatan akan dicegah. Stempel Fudo Mingwang. Ini adalah metode yang dipelajari dari tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas saat ini telah menyatu dengannya. Dia adalah tubuh Buddha teratai emas, dan tubuh Buddha teratai emas juga adalah dia. Sungguh jurang yang tak berujung, hampir menimpaku. Aiden menyipitkan matanya, merasa sedikit takut di dalam hatinya. Hal itu secara diam-diam dapat mempengaruhi pikirannya. Kengerian jurang yang gelap ini terbukti dengan sendirinya. Anda harus tahu bahwa dia adalah Haltian Immortal, dan hati tahunya setelah 2 reinkarnasi menjadi sekokoh batu, yang tidak dapat digoyahkan oleh teknik rahasia orang biasa. Saat itu. Di jurang hitam, kabut hitam bergulung dan menyapu iblis kecil di udara. Hati-hati. Mata Aiden menyipit, dan ketika dia hendak mengambil tindakan, dia melihat iblis kecil itu menjerit, dan tiba-tiba tubuh mininya terbakar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang menjadi burung raksasa ajaib yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Kepalanya seperti mahkota burung phoenix, bulunya seperti api, dan bulu ekornya yang panjang seperti api matahari yang sebenarnya. Brutal. Setan kecil itu berteriak keras, mengguncang seluruh ruangan, dan api ungu yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu api ini muncul, seluruh kekosongan langsung terbakar dan terdistorsi. Kabut hitam sepertinya telah menemui musuhnya, langsung hancur dan menghilang. Ayah, apakah aku hebat? Setan kecil itu berhasil dengan 1 pukulan dan melayang di atas kepala Aiden, meminta pujian darinya. Aiden tersenyum, tetapi sebelum dia dapat berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ledakan. Dalam kegelapan yang dalam di bawah, ia tampak khawatir. Dalam kegelapan yang tak berujung, mata merah perlahan muncul. Matanya begitu besar hingga seperti bukit yang bergerak. Hus 2 kabut hitam menyapu, berubah menjadi 2 cakar hitam besar, dan menangkap Aiden dan iblis kecil di atas. Mendengus. Wajah Aiden dingin dan tegas, dan dia mendengus dingin. Segel Raja Fudoming di belakangnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Siluet segel itu langsung membesar, dan cahaya kemasan yang menyilaukan membubarkan kegelapan, mengubahnya menjadi patung besar Raja Ming. Hanya saja bagian muka gambar Dharma ini buram, dan keseluruhan gambar Dharma terlihat sangat ilusi. Dalam kondisi Aiden saat ini, dia hanya bisa melakukan ini. Segel Fudo Mingwang, berikan padaku. Untuk menghadapi roh jahat seperti itu, kekuatan cahaya Buddha abadi dari tubuh Buddha teratai emas lebih jelas. Ledakan. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat sosok emas besar, membuat segel dengan tangan kanannya, dan memotret jurang yang gelap dengan 1 telapak tangan. Gelombang udara yang menakutkan menyapu segala arah, dan ruang di sekitar dampaknya seperti riak yang bergetar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Namun, dedaunan dari cabang kuno Yuexi bergoyang, dan sedikit cahaya bintang berjatuhan. Cabang dan dedaunan menjulang tanpa batas dan jatuh ke dalam kehampaan. Engah. Saat segel Buddha emas besar bertabrakan dengan 2 cakar hitam besar, tidak terjadi ledakan dahsyat seperti yang dibayangkan. Kedua cakar raksasa yang terlihat sangat tajam itu, ketika bertemu dengan segel Buddha emas ini, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, meleleh dan menghilang dalam sekejap mata. Ini benar-benar berhasil. Melihat pemandangan ini, Aiden tiba-tiba menghela nafas lega. Kekuatan makhluk di jurang gelap ini mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dalam kondisinya saat ini, dia bukanlah tandingannya. Namun, menurut iblis kecil itu, sepertinya ada harta karun di bawah tanah di jurang yang gelap ini. Aiden mulai bimbang di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, ruang itu berputar dan berfluktuasi seperti air mengalir, dan sosok familiar muncul di alun-alun di depan tebing. Bersambung.